Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilatul Zahra dengan NIM 202056 dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai proses pengembangan organisasi. Nah, bagaimana saja materi-materinya? Bahas satu persatu. Proses perubahan organisasi menurut para ahli. Nah, yang pertama ada fase perubahan berencana atau Pasenhim. Secara umum, proses perubahan berencana meliputi 3 fase sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan diri untuk perubahan. Dalam fase pertama ini meliputi 3 kegiatan, yaitu persiapan, penilaian, dan strategi pengembangan. Nah, dalam kegiatan-kegiatan tersebut, ada 3 hal yang harus dipersiapkan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan strategi manajemen perubahan. Yang kedua, mempersiapkan perubahan-perubahan manajemen. Yang ketiga, mengembangkan model yang sponsor. Yang kedua, ada mengelola perubahan. Dalam fase pertama ini meliputi 2 kegiatan, yaitu ada perencanaan rinci dan pelaksanaan perubahan manajemen. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, ada 2 hal yang harus dikelola, yaitunya mengembangkan rencana manajemen perubahan dan mengambil tindakan dan mengimplementasikan rencana. Yang ketiga, ada memperkuat perubahan. Dalam fase pertama ini meliputi 3 kegiatan, yaitu pengumpulan data, tindakan, korektif, dan pengakuan. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, ada beberapa hal yang harus dikelola sebagai berikut, yaitu mengumpulkan data dan menganalisis umpan balik, selanjutnya mendiagnosis kesenjangan dan mengelola ketahanan, dan yang selanjutnya mengimplementasikan tindakan korektif dan merayakan keberhasilan untuk membedakan perubahan yang sengaja digerakkan dan direncanakan organisasi dengan perubahan yang berlangsung tidak disengaja. Nah, baik, selanjutnya kita masuk kepada fase perubahan koter. Untuk menjamin pelaksanaan manajemen perubahan yang efektif, dibutuhkan aktivitas manajemen perubahan secara sistematis, terencana, dan termonitor dengan baik. Manajemen perubahan memiliki sejumlah fase yang harus diperhatikan. Menurut Kotter 2002, yaitu fase pertama yaitu fase keberakhiran. Menurut fase untuk meninggalkan sistem lama, fase ini memperlihatkan suatu keadaan di mana terjadi suatu depresi. Yang kedua ada fase netral, merupakan fase untuk memperoleh dukungan sebanyak mungkin dari orang-orang di dalam organisasi agar mau segera melakukan perubahan secara signifikan. Selanjutnya ada fase memulai dari awal. Nah, fase ini merupakan fase untuk menerapkan sistem baru yang disertai dengan usaha untuk mengukur tingkat efisiensi dan keefektivitasan. Selanjutnya fase perubahan berencana Balog dan Batten. Menurut Balog dan Batten 2000, dalam Wibowo menyatakan bahwa perubahan untuk melakukan perubahan berencana perlu dilakukan 4 fase tindakan. Yang pertama, fase eksplorasi. Pada tahap ini, organisasi menimbang dan memutuskan apakah ingin membuat perubahan spesifik dalam operasi, dan jika demikian mengalokasikan sumber-sumber daya untuk merencanakan perubahan tersebut. Yang kedua ada fase perencanaan. Begitupun konsultan dan organisasi terkait kontrak, maka dimulai tahap berikutnya, yaitu upaya pengenalan masalah yang dihadapi organisasi. Proses perubahan yang terkait adalah pengumpulan informasi agar dapat ditetapkan diagnosis masalah secara tepat, tujuan-tujuan perubahan dan desain-desain tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, dan membujuk para pengambil keputusan. Kunci untuk menyepakati dan mendukung rencana perubahan. Selanjutnya ada fase tindakan. Pada tahap ini, organisasi mengimplementasikan perubahan hasil perencanaan. Proses perubahan terkait dirancang untuk menggerakkan organisasi dari sekarang menuju keadaan masa depan yang diinginkan, termasuk pengaturan yang diperlukan dalam mengelola proses perubahan dan meraih dukungan atas tindakan yang akan diambil serta mengevaluasi aktivitas, implementasi, dan memberikan umpan balik agar dapat melakukan penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada fase integrasi. Tahap ini segera dimulai begitu perubahan telah sukses diimplementasikan. Tahap ini menyangkut konsolidasi dan stabilisasi perubahan sehingga menjadi bagian operasi normal organisasi sehari-hari dan tidak lagi membutuhkan pengakuan atau dorongan khusus untuk mempertahankannya.
Proses-proses perubahan yang tercakup adalah menguatkan perilaku baru melalui umpan balik dan sistem imbalan secara berangsur-angsur. Ketergantungan pada konsultan dikurangi. Menyebarkan aspek-aspek kesuksesan, proses perubahan ke seluruh organisasi, dan melatih para manajer serta karyawan secara terus-menerus memonitor perubahan dan upaya-upaya untuk perbaikan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada fase perubahan menurut Marty Smyth. Marty Smyth dalam manajemen perubahan menyebutkan ada 3 fase penting yang perlu dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam perubahan. Fase-fase tersebut adalah yang pertama, yaitu mengupayakan perubahan dalam konteks organisasi. Untuk itu, diperlukan 1. Penjelasan tentang tujuan dan alasan perlunya perubahan. 2. Menampilkan performance driver yang menyangkut tujuan kunci keberhasilan, sistem pemakala, dan penegakan sistem penghargaan. Yang ketiga, menciptakan proses kerja yang meliputi integrasi dari semua elemen dalam menunjang tujuan. Nah, yang kedua ialah mengupayakan perubahan melalui interaksi dalam kelompok. Untuk itu, perlu dipenuhi 3 persyaratan untuk menjamin terciptanya perubahan efektif di dalam kelompok tersebut. Fase ketiga ialah mengupayakan perubahan melalui perilaku anggota organisasi. Baik, selanjutnya fase perubahan Kurt Lewin. Kurt Lewin Robbins 2008 mengajukan teori 3 fase perubahan dan sering disebut sebagai pencairan, perubahan, dan pembekuan. Yang pertama, fase pencairan. Fase pencairan merupakan tahapan yang fokus pada penciptaan motivasi untuk berubah. Individu didorong untuk mengganti perilaku dan sikap lama dengan yang diinginkan manajemen. Pencairan merupakan usaha perubahan untuk mengatasi resistensi individual dan kesesuaian kelompok. Yang kedua, fase perubahan atau fase transisi atau merupakan tahap pembelajaran di mana pekerja diberi informasi baru, model perilaku baru, atau cara baru dalam melihat sesuatu. Maksudnya di sini adalah membantu pekerja belajar konsep atau titik pandang baru. Nah, yang terakhir ada fase pembekuan. Fase pembekuan ini kembali merupakan tahapan di mana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan membantu pekerja mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang lebih normal untuk melakukan sesuatu. Hal ini dilakukan dengan memberikan pekerja kesempatan untuk menunjukkan perilaku dan sikap baru. Sikap dan perilaku yang sudah mapan kembali tersebut perlu dibekukan sehingga menjadi norma-norma baru yang diakui kebenarannya. Selanjutnya, fase perubahan lipid. Model dari lipid merupakan perluasan dari 3 langkah fase. Perubahan dari Lewin, Lipid, Watson, dan Wesley mengembangkan fase prosedur perubahan Lewin menjadi 5 fase. Yang pertama, pengembangan suatu kebutuhan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, menciptakan suatu tata hubungan perubahan. Yang ketiga, melakukan perubahan. Yang keempat, generalisasi dan stabilisasi dari perubahan tersebut. Yang kelima, pencapaian suatu tata hubungan terminal. Selanjutnya, kita masuk kepada fase setelah pengembangan organisasi. Beberapa alternatif pendekatan yang dapat digunakan manajer untuk mengelola rencana perubahan. Yang pertama, ada managing change. Manajer mempunyai power dan dapat menggunakannya untuk mendorong karyawan berubah seperti keinginan manajer. Yang kedua, perubahan yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Yang ketiga, implikasinya untuk memperbaiki fungsi-fungsi organisasional. Manajer yang mengimplementasikan program perubahan memiliki komitmen untuk melakukan perubahan fundamental dan perilaku organisasional. Hal ini dapat dilakukan dengan prinsip pembelajaran dengan tidak memberikan perilaku lama dan mempelajari perilaku yang baru. Nah, yang terakhir kita masuk kepada ciri-ciri perubahan. Yang pertama, kemampuan bergerak lebih cepat dalam arti lebih inovatif dan tanggap terhadap tuntunan lingkungan. Yang kedua, sadar tentang pentingnya komitmen pada peningkatan mutu produk yang dihasilkan berupa barang ataupun jasa. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan para anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut karir, pekerjaan, dan penghasilan. Yang keempat, orientasi pada pelanggan, preferensi dan kecenderungannya berperilaku selalu berubah. Nah, yang terakhir ada organisasi yang strukturnya menjurus kepada bentuk yang semakin datar dan bukan piramidal, antara lain berkat penerapan teknologi dan perubahan kultur jaringan.